Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yakni mengenai materi dasar pemilihan sumber dan media pembelajaran. Oke, untuk kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Mita Berliana Putri dengan NIM 2020 33284. Yang kedua, dengan saya sendiri sebagai moderator, Bagus Septianto Ibowo dengan NIM 2020 33227. Dan yang ketiga, ada Devia Keke Aninda dengan NIM 2020 33253. Dan yang terakhir dengan nama Muhammad Yusril Falah dengan NIM 2020 33203. Baik, langsung saja ke materinya. Media pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan menurut para ahli lain, menggunakan istilah media pembelajaran sebagai teknik material atau instruksional material artinya identik dengan pengertian kepercayaan yang berasal dari kata raga, yaitu suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui indera kita. Media pendidikan atau pengajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke si penerima guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar sebagai pembawa penyalur pesan media pengajaran. Tidak hanya digunakan oleh guru, tapi yang lebih penting dapat pula digunakan oleh siswa. Oke. Untuk kriteria pemilihan media dan sumber belajar, yakni dalam memilih media pembelajaran yang tepat, kita perlu menggunakan kata action, yaitu access, cost, interactivity, technology, origination, dan last novelty. Kriteria tersebut berlaku untuk mempertimbangkan pemilihan sumber belajar. Kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Kriteria dalam pemilihan sumber belajar yakni 1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Yang ketiga yaitu praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil dalam menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran, yaitu kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Kemudian yang keenam yaitu mutu teknis, yaitu memenuhi persyaratan teknis tertentu. Prosedur pemilihan media dan sumber belajar. Prosedur pemilihan media merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dengan tepat, karena memilih media haruslah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam prosedur pemilihan media, kita menggunakan dua cara, yaitu pemilihan media menurut Heinitz, Molenda, dan Russell, yang menggunakan pola Assure, dan pemilihan media menurut Anderson. Prosedur pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu prosedur pemilihan media menurut Heinitz, Molenda, dan Russell menggunakan pola Assure. Apa itu singkatan dari Assure? Singkatan dari Assure yaitu analisis learning karakteristik, state objective, select and motive, utilize materials, require learning response, dan evaluate. Prosedur pemilihan media dan sumber belajar yang kedua yaitu prosedur pemilihan media menurut Anderson. Dalam memilih media, Anderson membagi tahapan-tahapan menjadi 6 tahap di mana pada tahapan tersebut mencakup perencanaan media hingga produksi media. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu menentukan karakteristik pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, mengkaji metode yang sesuai dengan karakteristik pesan pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis pesan pembelajaran. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa.
kemampuan produksi, fasilitas, dan biaya. Yang kelima yaitu mengevaluasi media. Kemudian yang terakhir yaitu merencanakan dan memproduksi media tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusril. Prosedur pemilihan media dan sumber belajar. Mengenai prosedur pemilihan sumber belajar, ada beberapa pertimbangan tentang pentingnya pemilihan sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Antara lain menurut Sudono tahun 2000, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar harus memandang lingkungan terdekat dengan anak, ruang sumber belajar, dan media cetak maupun perpustakaan. Selanjutnya, alasan praktis pemilihan media. Alasan praktis merupakan hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan mengapa menggunakan media dalam pembelajaran. Berikut beberapa hal yang menjadi alasan orang memilih media. 1. Demonstration. 2. Familiarity. 3. Clarity. 4. Active learning. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devia. Pentingnya memilih media pembelajaran yang tepat. Dalam memilih media pembelajaran, tingkat kesesuaian dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kesesuaian dengan tujuan pengajaran. Maksudnya yaitu menyesuaikan media pengajaran dengan tujuan instruksional, umum atau khusus yang ada dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi yang diajarkan. Maksudnya yaitu media harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan, yakni bahan atau yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kesesuaian dengan fasilitas pendukung, kondisi, lingkungan, dan waktu. Fasilitas pendukung, lingkungan, dan waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, yaitu kesesuaian dengan karakteristik siswa. Semua media bisa sesuai dengan karakteristik siswa tertentu, tapi ada kalanya tidak cocok dengan siswa yang lain. Karena itu, pendidik harus mengetahui karakteristik siswa untuk bisa disesuaikan dengan media yang digunakan. Yang kelima, yaitu kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa juga sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan media pengajaran. Gaya belajar siswa sebagaimana dikemukakan oleh Baby D. Porter dalam bukunya yaitu Quantum Learning. Yang keenam yaitu kesesuaian dengan teori yang digunakan. Teori sangat menentukan dalam pemilihan media. Teori menjadi faktor penting digunakannya sebuah media. Penggunaan media tidak boleh dilakukan dengan hanya merujuk pada pilihan dari seorang guru, sehingga mengabaikan teori yang memang sudah tepat digunakan dalam pengajaran. Tips dalam memilih media pembelajaran. Yang perlu kita ketahui dalam memilih media pembelajaran diantaranya yaitu 1. Menyesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. 2. Keterjangkauan dalam pembiayaan. 3. Ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Yang keempat yaitu ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Yang kelima yaitu kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.